Kenapa nggak boleh sesat? Nggak ada. Kamu bilang LDI sesat. Memang sesat. Nah, kenapa kamu masih ikut sholat di sini? Tapi kan Islam. Kita masih boleh berjamaah. Nih. Viralkan. Viralkan. Oke ya. Viral, yo. Agung, viralkan kita. Oke, siap. Oke ya. Viral kita. Deal ya. Deal ya. Karena bilang di YouTube orang ini sesat. Ah. Tapi Ngana masih ikut sholat di sini. Oke. Kalau berani Ngana kasih ormas lain bilang sesat, Ngana pergi sholat sana. Ormas lain nggak sesat, Pak. Nah, ya sudah. Dia tidak mengkafirkan umat Islam, Pak. Kalau LDI mengkafirkan umat Islam, Pak. Kita tanggung jawab. Oke. Di YouTube menjadi tidakmu jelas. Iya, emang. Sedangkan MUI saja masih bisa menerima saya. Mana udah banyak keputusan MUI, Pak. Pergi sana. Oke ya. Deal ya. Apakah penyimpangan yang terjadi di LDII seperti menambahkan baiat sebagai syariat sah Islamnya seorang sudah masuk dalam ranah bid'ah mukaffirah yang menyebabkan pelakunya keluar Islam? Tidak ya. LDII atau Islam Jamaah melakukan bid'ah yang berbahaya, tapi sejauh ini saya tidak melihat ada bid'ah yang buat bid'ah yang mukaffirah ya. Tapi mereka melakukan bid'ah yang berbahaya, yaitu mudah mengkafirkan orang di luar mereka ya. Bahkan menjadikan baiat terhadap mereka sebagai syarat Islam ya. Dan ini tentu tidak benar. Alhamdulillah banyak di antara mereka yang murtad ya, dari mereka dan sudah sadar ya. Termasuk ada keluarga dari istri saya juga demikian ya. Susahnya mereka sadar terkadang karena mereka selalu berbohong yang mereka namakan dengan budi luhur. Ini mereka berbohong kalau ditanya, oh enggak benar itu. Mereka sering demikian. Ada kerabat istri saya sudah ketemu dengan dia bertahun-tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu atau lebih daripada itu. Iya, lebih daripada itu. Setiap saya pancing-pancing tentang masalah ini, dia tidak pernah mengaku. Oh itu enggak benar, itu tuduhan saja. Sampai satu hari dia lagi di luar negeri, telepon saya 1 jam. Baru dia bongkar semuanya. Alhamdulillah sekarang sudah keluar dari dia, anak-anaknya semua sudah keluar, istrinya sudah keluar, sudah murtad dari mereka. Saya bilang, kenapa nggak dari dulu ngomong kayak begini? Intinya mereka itu yang paling utama dari mereka adalah bukti nyambung. Bukti nyambung adalah bayar duit ya, pajak lah istilahnya ya. Itu lebih mereka utamakan daripada zakat. Zakat mereka tidak begitu pedulikan. Tapi kalau orang punya uang harus store 10% atau berapa persen tergantung jumlah kekayaan ya. Maka itu yang mereka perhatikan, dan itu hanyalah pengumpulan dana dibungkus dengan keagamaan. Dibungkus dengan keagamaan. Oleh karenanya kita bilang, kalau memang imam mereka adalah imam yang pantas dibaiat, tunjukkan kepada kami siapa imam Anda. Apakah memang pantas untuk dibaiat? Apakah pantas ya untuk jadi kepala negara ya, sehingga kalau orang tidak berbaiat kepadanya dianggap kafir? Imam apa yang seperti itu? Kita semua tidak ada yang kenal imam Anda, terus kita semua kafir ya. Alhamdulillah sekarang tokoh-tokoh mereka banyak yang sadar. Banyak ada ustaz-ustaz mereka, ulama-ulama mereka yang mulai sadar, yang dahulu belajar di Mekah ya, mulai sadar ya. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah memberikan mereka hidayah ya, dan mereka terjauhkan dari penipuan yang selama ini dilakukan oleh ya pemimpin-pemimpin mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab.